Kujadikan mantan suamiku yang tukang selingkuh dan suka main dengan Elsie sebagai OB di tempat karaokeku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa. Seperti malam-malam sebelumnya saat aku menunggu suamiku pulang dari kerja lembur, yang katanya tak bisa ditinggalkan. Aku duduk di ruang tamu dengan televisi menyala hanya sebagai pelipur sepi. Padahal pikiranku jauh mengembara, mencoba menenangkan hatiku yang sejak beberapa minggu terakhir terasa gelisah. Ketika Mas Hamzah akhirnya pulang, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia tampak lelah, tapi ada sesuatu yang membuatku langsung curiga. Aroma parfum manis menyengat dari bajunya. Itu bukan aroma parfumnya. Bukan juga punyaku. Itu aroma asing yang terlalu menggoda untuk diabaikan. Tadi di mana? Tanyaku, berusaha terdengar datar. Ia hanya menjawab singkat. Kantor, seperti biasa, tanpa menatap mataku. Tapi aku tahu, malam itu adalah titik awal segalanya berubah. Hari-hari berikutnya, kecurigaanku semakin menguat. Ia semakin sering pulang larut malam, dan sikapnya menjadi dingin. Tak ada lagi pelukan hangat atau cerita tentang hari-harinya. Ponselnya selalu dalam mode diam. Selalu ia bawa ke kamar mandi, dan bahkan terkadang terkunci. Aku pernah mencoba bertanya langsung, tapi selalu berakhir dengan kemarahan. Kamu tuh terlalu banyak curiga. Aku ini kerja keras buat kita, katanya dengan nada tinggi, seolah menyalahkan aku karena peduli. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, melainkan tatapan matanya yang kosong, seolah aku tak lagi penting. Hati kecilku menjerit, tapi aku mencoba tetap menjadi istri yang sabar, karena aku percaya bahwa rumah tangga dibangun dengan pengertian. Sampai akhirnya, semuanya terbongkar dengan cara yang tak kusangka. Pagi itu, grup WhatsApp ibu-ibu komplek ramai dengan gosip panas. Salah satu anggota, yang tanpa sengaja mengunjungi tempat karaoke terkenal di pusat kota, membagikan foto yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Di foto itu, dengan pencahayaan temaram dan latar panggung karaoke yang berkilauan, terlihat jelas suamiku, Mas Hamzah, sedang duduk berdekatan dengan seorang wanita muda. Tangan mereka bersentuhan di atas meja, dan ekspresi mereka terlalu mesra untuk disebut sekadar rekan kerja. Wanitanya cantik, muda, dengan dandanan yang tak bisa disalahartikan. Ia bukan istri orang. Ia adalah Elsie, Lady Companion. Dan di tengah tawa dan nyanyian mereka, hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seolah ditampar kenyataan, bahwa selama ini aku telah hidup dalam kebohongan yang rapi. Kupandangi foto itu berulang-ulang, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Aku mengenali jas abu-abu kesayangannya. Senyumnya yang khas saat menyanyi. Tangannya yang seharusnya kugenggam di rumah, kini menggenggam tangan wanita lain. Air mataku tak bisa kubendung lagi malam itu. Aku menangis dalam diam, tak ingin anakku yang masih kecil mendengarnya. Tapi tangisanku bukan hanya karena rasa sakit. Itu adalah tangisan amarah. Rasa terkhianati yang mendidih dan menyatu dalam dada. Aku tahu, aku tak bisa diam saja. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta. Ini soal harga diri, tentang luka yang harus dibayar lunas. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal pasti. Aku, Dinda, tak akan lagi jadi wanita yang menangis diam-diam. Ini saatnya aku bertindak. Setelah malam itu, setelah air mataku mengering dan rasa sakit berubah menjadi kemarahan, aku mulai memikirkan satu hal yang tak pernah terlintas sebelumnya, pembalasan. Bukan balas dendam yang sembrono, bukan pula amarah yang meledak-ledak lalu lenyap begitu saja. Tapi pembalasan yang terencana, halus, dan menyakitkan. Seperti racun lambat yang membuat korbannya mati perlahan sambil menyadari tiap kesalahan yang pernah diperbuat. Aku, Dinda, wanita yang selama ini dikenal sabar dan lembut, kini berubah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Tak ada lagi ruang untuk kelemahan dalam diriku. Mas Hamzah telah memilih jalannya, dan sekarang aku akan membangun jalanku sendiri. Jalan yang akan membuatnya tersungkur di hadapan semua yang ia banggakan. Beberapa hari setelah foto-foto itu beredar,
Aku mulai diam-diam menyelidiki kebiasaan Mas Hamzah. Ternyata, ia sering mengunjungi beberapa tempat karaoke yang dikenal memiliki layanan khusus. Tempat-tempat seperti itu tidak hanya menawarkan ruang bernyanyi, tapi juga LC, wanita-wanita muda yang siap menemani dengan senyum manis dan rayuan lembut. Aku sempat terdiam cukup lama, merenungkan semua itu. Betapa mudahnya harga seorang istri dikalahkan oleh tawa manja wanita yang hanya muncul saat ada uang. Tapi dari rasa muak itu, muncul ide gila yang semakin lama semakin masuk akal bagiku. Jika dia bisa jatuh karena karaoke, maka biarlah aku yang mengubah tempat karaoke menjadi jebakan maut untuknya. Kalau dia suka dunia itu, akan kuajak dia tenggelam di dalamnya. Tapi kali ini, dengan kendali penuh di tanganku. Satu malam aku duduk berjam-jam dengan Rani, sahabatku sejak kuliah yang kini membuka usaha wedding organizer. Kami duduk di dapur rumahku sambil menyesap teh dan membicarakan ide gilaku. Kupikir ia akan melarangku, memintaku untuk ikhlas atau sabar seperti orang-orang lain. Tapi justru sebaliknya, ia tertawa kecil lalu berkata, "Aku suka cara pikirmu." Sudah saatnya dia tahu rasanya diinjak. Dengan bantuannya, aku mulai menyusun rencana besar. Kami mulai mencari lokasi strategis di pusat kota, dekat dengan perkantoran dan kawasan malam yang ramai. Aku ingin tempat karaoke ini terlihat seperti tempat elit, yang mengundang rasa ingin tahu, tapi juga menjerat dari dalam. Aku mulai menyusun konsep Dinda Vice, sebuah tempat karaoke yang dari luar tampak seperti bisnis hiburan biasa, tapi dari dalam, menyimpan tujuan pribadi yang sangat spesifik, menjatuhkan Mas Hamzah. Aku tak hanya ingin membalas, aku ingin mendidiknya, dengan cara paling menyakitkan yang bisa ia pahami. Lewat peluh, rasa malu, dan kehilangan harga diri. Saat aku membuat daftar kebutuhan, dari sound system, interior, hingga sistem keuangan, satu hal yang terus berputar di kepalaku. Semua yang kulakukan ini harus terlihat profesional. Tidak boleh terlihat sebagai balas dendam. Aku ingin dia datang dengan sukarela, tersenyum puas seperti biasanya, lalu terperosok dalam jebakan tanpa tahu bahwa semua mata tertuju padanya. Sambil mengurus izin usaha dan mencari vendor renovasi, aku mulai menyusun skema rekrutmen. Aku tahu, kunci utama karaoke jenis ini bukan hanya di tempatnya, tapi juga pada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Aku mulai mencari wanita-wanita muda yang punya tampang menarik, bisa berbicara manis, dan tahu bagaimana bermain peran. Tapi bukan untuk menjadi LC biasa. Tidak. Aku tidak ingin ada hal tak pantas terjadi di tempatku. Tapi aku juga tahu, Mas Hamzah tidak akan tertarik jika semua terlalu bersih. Maka, aku menciptakan suasana menggoda, cukup untuk membuatnya nyaman, tapi tidak cukup untuk membuatnya mendapatkan apapun. Disitulah letak permainannya. Aku ingin dia merasa berada di surga, padahal dia sedang melangkah masuk ke neraka yang kubuat dengan rapi. Semakin hari, rencana ini bukan lagi sekadar pelampiasan emosi. Ini menjadi proyek hidupku. Proyek yang membuatku merasa hidup kembali setelah sekian lama merasa mati dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Aku bahkan merasa senang saat begadang mengurus detail kecil seperti warna sofa, pilihan lampu, hingga playlist lagu karaoke yang akan tersedia. Dinda Vice bukan hanya tempat karaoke. Ia adalah simbol kelahiran diriku yang baru. Dinda yang dulu hanya ibu rumah tangga biasa kini berdiri sebagai seorang pemilik usaha. Seorang wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dan saat aku memandangi ruko kosong yang akan kusulap menjadi tempat mewah itu untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan sesuatu dalam diriku membara. Ini adalah awal dari akhir. Akhir dari keangkuhan Mas Hamzah. Akhir dari kepura-puraannya. Tapi juga awal dari kebangkitanku. Jika dulu dia bisa menyembunyikan pengkhianatan di balik pintu-pintu karaoke gelap, maka sekarang akan kubuka pintu-pintu itu sendiri, dan memaksanya masuk, untuk melihat siapa yang sesungguhnya mengendalikan permainan. Pagi itu aku berdiri di depan sebuah ruko 2 lantai yang kusewa dengan nama palsu melalui bantuan Rani. Letaknya strategis, di jantung kota yang ramai dengan lalu lintas pekerja kantoran, eksekutif muda, dan tentu saja, pria-pria seperti Mas Hamzah yang menghabiskan malam dengan alibi lembur. Bangunannya belum jadi apa-apa. Cat dindingnya kusam, lantainya penuh debu dan pecahan ubin. Tapi di mataku, tempat ini sudah berubah menjadi panggung utama.
tempat di mana topeng-topeng akan jatuh dan kebenaran akhirnya tampil tanpa malu. Inilah panggungku, dan aku adalah sutradara dari cerita balas dendam ini. Aku memegang selembar blueprint hasil diskusi panjang dengan Rani dan tim interior desain yang diam-diam kami sewa. Dinda Vice akan jadi lebih dari sekadar tempat karaoke. Ia akan menjadi tempat yang anggun, eksklusif, dan menggoda, dengan suasana hangat tapi tetap menciptakan nuansa nakal yang cukup memancing pria-pria seperti Mas Hamzah untuk masuk. Kami sepakat bahwa nuansa emas dan ungu tua akan mendominasi interior. Mewah, berkelas, tapi tetap misterius. Sofa-sofa empuk akan ditempatkan melingkar di setiap ruang karaoke privat. Pencahayaan remang-remang yang dirancang dengan cermat akan memberikan efek nyaman sekaligus menggoda. Dan yang paling penting, tiap ruangan akan dilengkapi kamera tersembunyi dengan sudut tak terlihat, tersambung langsung ke ruang kontrol pribadi milikku di lantai atas. Aku bahkan memutuskan untuk tidak mencantumkan namaku dalam izin usaha. Semua atas nama Rani dan satu orang kepercayaannya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin Mas Hamzah tetap buta akan siapa dalang di balik semua ini. Aku ingin dia datang, tertawa, bernyanyi, dan jatuh, sebelum sadar bahwa semua ini adalah jebakan. Seperti tikus yang berlari bebas ke dalam perangkap yang dilapisi keju terbaik. Selama 2 bulan, kami bekerja siang malam. Renovasi berjalan dengan cepat, dan aku terlibat dalam setiap prosesnya, dari pemilihan karpet sampai kualitas speaker yang digunakan. Aku ingin semua terasa eksklusif. Tidak boleh ada kesan murahan. Suara harus jernih, lampu harus bisa diatur sesuai mood, dan menu makanan serta minuman pun harus menarik. Aku bahkan menyewa seorang chef part-time hanya untuk menciptakan beberapa menu spesial. Bukan untuk benar-benar dijual, tapi cukup untuk membuat tempat ini punya reputasi. Reputasi yang akan membuatnya ramai dibicarakan, masuk ke telinga-telinga pria iseng seperti suamiku. Lalu, tibalah saat yang paling penting, perekrutan staf. Aku duduk bersama Rani dan 2 manajer rekrutmen yang kami percaya, menyeleksi satu persatu calon pegawai. Aku tidak mencari pelayan biasa. Aku mencari wajah-wajah yang akan memancing naluri lelaki seperti Mas Hamzah, muda, menarik, dan pintar bicara. Tapi aku juga memberi arahan jelas, tidak ada hubungan fisik, tidak ada sentuhan. Mereka hanya perlu tersenyum, menggoda lewat kata-kata, bernyanyi bersama, dan membuat pelanggan merasa diperhatikan. Sekali lagi, ini bukan tempat LC, tapi juga bukan tempat karaoke keluarga. Dinda Vice berdiri di antara 2 dunia, dan di sanalah kekuatannya. Salah satu kandidat yang langsung menarik perhatianku adalah Siska. Wanita berusia 23 tahun dengan suara lembut dan wajah polos yang menyimpan kilau cerdik di matanya. Ia tahu bagaimana berbicara, bagaimana tertawa dengan jeda yang pas, dan ia paham betul cara menghadapi pria tanpa terlihat murahan. Aku tahu sejak awal, dialah umpan utama. Dialah yang akan menjadi magnet yang menarik Mas Hamzah masuk lebih dalam ke dalam rencanaku. Aku memanggilnya ke ruanganku setelah sesi rekrutmen selesai, dan dengan nada serius kutanyakan satu hal. Kamu pernah bertemu pria yang terlalu percaya diri dan merasa dirinya tak akan pernah kena batunya? Siska tertawa pelan. Pernah, Mbak, dan biasanya mereka jatuh paling keras. Saat itulah aku tahu, kami satu frekuensi. Dinda Vice akhirnya resmi dibuka 3 minggu kemudian, tanpa banyak promosi tapi dengan strategi mulut ke mulut yang cerdas. Kami menyebarkan testimoni palsu lewat akun-akun media sosial tentang betapa eksklusif dan serunya tempat ini. Bahkan Rani membayar beberapa influencer lokal untuk datang dan membuat kesan bahwa ini adalah tempat nongkrong orang dalam, bukan sembarang karaoke. Dan benar saja, dalam hitungan hari, Dinda Vice mulai ramai. Mobil-mobil mewah mulai parkir di depan ruko kami tiap malam. Pria-pria berdasi longgar masuk sambil tertawa-tawa, memesan ruangan, dan menikmati suasana. Semuanya terekam rapi dalam sistem pengawasanku. Tapi aku tidak gegabah. Aku sabar. Aku tahu waktunya akan datang. Mas Hamzah akan mendengar soal tempat ini. Dia akan penasaran. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin semuanya sudah sempurna. Ia akan masuk ke tempat ini dengan dada membusung, pikirannya penuh fantasi, lalu duduk di ruang karaoke paling mahal dengan wanita paling menggoda di sampingnya. Tapi yang tak ia tahu,
setiap tawa, setiap sentuhan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi bukti kebusukan yang sudah terlalu lama ia sembunyikan. Dan aku, Dinda, wanita yang dulu ia remehkan, akan duduk di balik layar, menonton semuanya dengan tenang, sambil menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan berkata, "Selamat datang di tempat yang kau pikir milikmu. Padahal, ini semua adalah panggung untuk menghancurkanmu." Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Sore itu, aku sedang duduk di ruang kontrol lantai 2 Dinda Vice, ruangan tersembunyi yang tampak seperti kantor manajer biasa, padahal sebenarnya pusat pengendali segalanya. Dari sinilah aku bisa melihat setiap sudut tempat karaoke ini, melalui puluhan monitor yang menayangkan rekaman kamera tersembunyi di setiap ruangan, lobi, koridor, bahkan area parkir. Aku sedang menyeruput kopi ketika Siska, yang tengah off shift hari itu, masuk pelan-pelan sambil menahan senyum misterius. "Mbak," katanya sambil menyerahkan ponselnya padaku, "lihat siapa yang akhirnya booking ruangan malam ini." Aku menatap layar, jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena ragu, tapi karena euforia yang selama ini kupendam akhirnya menemukan bentuknya. Di sana, di layar aplikasi reservasi kami, tertera nama pemesan, Hamzah R, untuk pukul 8 malam. Ruangan yang ia pilih, Executive Room 2, salah satu ruang paling mewah dan mahal di Dinda Vice. Ada catatan tambahan, privasi penuh, kalau bisa ditemani Elsie yang manis dan tahu cara memanjakan. Aku tersenyum miring. "Jadi begini caramu, Mas, ya? Berani datang ke tempat karaoke baru yang bahkan belum genap sebulan buka, dan langsung minta privasi penuh, tanpa tahu bahwa tempat ini dibangun dari air mata dan amarah istrimu sendiri." Kupanggil semua staf ke ruang rapat singkat. Rani ikut turun tangan mengatur alur skenario malam itu. Tidak ada kesalahan. Semua sesuai rencana, kataku tegas. Siska, tentu saja, akan menjadi bintangnya malam ini. Ia tidak hanya menjadi pemandu karaoke, tapi juga mata dan telingaku. Kupasang alat perekam kecil di bawah kancing bajunya. Kami tahu betul, Mas Hamzah bukan tipe pria yang cukup puas hanya dengan bernyanyi. Dia akan bicara, dan saat itulah kebenaran akan keluar dari mulutnya sendiri. Pastikan dia merasa nyaman. Tapi jangan terlalu cepat. Biarkan dia tenggelam pelan-pelan, kataku pada Siska, yang menjawab dengan anggukan percaya diri. Pukul 8 malam, mobil putih Mas Hamzah terlihat memasuki area parkir. Ia turun mengenakan batik rapi, wajahnya santai, bahkan sedikit berseri-seri. Di sebelahnya, seorang wanita muda berambut panjang turun dengan senyum genit, dan aku langsung mengenalinya. Rina, wanita yang berkali-kali muncul dalam foto-foto yang dikirim ibu-ibu kompleks. Begitu familiar, begitu menyebalkan. Ia mengenakan gaun ketat yang terlalu mencolok untuk malam biasa. Tapi itu memang gaya mereka, meyakinkan diri sendiri bahwa mereka istimewa dalam kebohongan. Keduanya disambut dengan ramah oleh resepsionis kami. Aku memastikan mereka dibawa ke Executive Room 2, ruangan dengan pencahayaan temaram, sofa melingkar, dan sistem audio terbaik. Di balik kaca one-way mirror yang kutaruh dengan licik, aku bisa melihat segalanya tanpa mereka tahu. Dan saat Siska masuk membawa minuman dan daftar lagu, aku tahu permainan sudah dimulai. Aku mengamati setiap gerakan Mas Hamzah. Dia duduk santai, sesekali melirik tubuh Siska saat gadis itu membungkuk menyetel audio. Ia tertawa lepas, menggoda, melempar candaan murahan yang dulu mungkin juga ia pakai padaku, saat masih berusaha mendapatkan hatiku. Tapi kini, kata-katanya hanya membuatku jijik. Sesekali, ia menyentuh lengan Siska, pura-pura tidak sengaja, lalu meminta lagu-lagu lawas yang dulu sering ia nyanyikan di rumah. Ironisnya, beberapa lagu itu adalah lagu pernikahan kami. Mungkin baginya, semua bisa didaur ulang. Bahkan kenangan. Bahkan cinta. Rina, di sisi lain, tampak tidak terlalu peduli. Ia lebih sibuk dengan ponselnya, memotret makanan dan minuman yang ia posting ke Instagram, mungkin ingin menunjukkan bahwa ia hidup glamor. Tapi aku tahu isi kepala dan dompetnya tidak semewah tampilannya. Dari pantauan Siska sebelumnya, Rina bukan siapa-siapa. Hanya wanita yang suka berpindah dari pria ke pria, mencari yang bisa membiayai gaya hidupnya. Dan sekarang, ia menemukan Mas Hamzah,
yang terlalu mudah percaya bahwa ia masih berharga di mata wanita seperti itu. Ketika suasana sudah cukup cair, Siska mulai mengalihkan pembicaraan dengan elegan. Ia bertanya, "Mas sering ke tempat karaoke begini?" Mas Hamzah tertawa, lalu menjawab dengan bangga, "Sering, dong. Apalagi kalau banyak kerjaan numpuk, ya harus refreshing. Gak mungkin kan pulang ke rumah terus, nanti istri bisa curiga. Hahaha." Siska menyambung, "Istrinya gak curiga, Mas." Mas Hamzah menyeringai sambil menyesap minumannya. "Istri saya polos. Gak akan kepikiran. Lagian, dia pikir saya kerja lembur. Asal saya pulang bawa oleh-oleh, dia udah senang." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kata-katanya seperti racun, tapi racun yang kubiarkan mengalir. Karena aku tahu semakin dalam dia bicara, semakin kuat bukti yang kupunya. Aku bahkan mendengar dia mengeluh soal aku, istrinya sendiri, yang katanya terlalu mengatur, terlalu serius, dan tidak bisa diajak main-main. Katanya, istri kayak gitu cuma cocok buat urus rumah, bukan buat diajak senang-senang. Rina terkikik, dan aku hanya bisa menahan napas agar tidak membanting monitor saat itu juga. Setelah hampir 2 jam, tagihan mereka mulai menumpuk. Minuman mahal, makanan premium, dan waktu sewa ruangan yang diperpanjang terus. Aku tahu Mas Hamzah merasa dirinya raja malam itu. Dia memesan tanpa melihat harga. Ia pikir, seperti biasa, ia akan bayar pakai kartu kredit kantorku. Ya, dia sering memakai kartu atas nama perusahaanku sendiri, yang sebenarnya aku juga punya aksesnya. Tapi malam ini, aku pastikan sistem kami menolak kartu itu. Aku sudah blokir sementara lewat koneksi Rani ke bank. Dan saat mereka hendak keluar dan membayar, staf kasir kami menyampaikan berita mengejutkan. "Maaf, kartu Anda ditolak, Pak." Kebingungan mulai tampak di wajahnya. Ia mencoba lagi, dan lagi, tapi tetap gagal. Lalu dia menepuk jidat, pura-pura tertawa. "Wah, mungkin sistemnya error, ya." Dan disitulah aku masuk. Dengan langkah pelan, ku kenakan blazer gelap dan turun dari ruanganku. Wajahku tenang, senyumku tipis. Saat Mas Hamzah melihatku, ia terdiam. Tatapannya berubah dari bingung, ke kaget, lalu ketakutan. Rina menatapku dengan mata menyipit, belum tahu siapa aku. Dan aku, dengan seluruh rasa sakit yang telah menjelma jadi keyakinan, berdiri di depan mereka dan berkata, "Mas, mau bayar pakai apa? Tunai? Atau mau saya antar pulang ke istrinya sambil ceritain semuanya?" Mas Hamzah tidak menjawab. Wajahnya pucat. Dunia yang tadi ia kendalikan, kini runtuh di hadapannya. Dan ia belum tahu, ini baru permulaan. Neraka yang sebenarnya baru saja dibuka pintunya. Ruangan mendadak sunyi. Udara seolah membeku, padahal sebelumnya penuh tawa dan nyanyian palsu. Semua mata tertuju padaku. Para staf yang berdiri tak jauh dari kasir menahan napas. Mereka tahu, ini bukan hari biasa. Ini adalah puncak dari sebuah pertunjukan yang selama ini kususun dengan hati-hati. Dan Mas Hamzah, pria yang dulu kusebut suami, kini berdiri kikuk di hadapanku. Tak lagi gagah, tak lagi percaya diri. Hanya seorang lelaki ketahuan main api dan baru sadar bahwa bara api itu dibakar oleh istrinya sendiri. Aku bisa jelasin semuanya. Din, suaranya gemetar. Ia melangkah setengah maju, namun langsung kutahan dengan satu gerakan tangan. Tatapanku dingin, penuh kemenangan yang kutahan untuk tidak langsung meledak. "Jangan panggil aku Din. Kita bukan pasangan malam ini. Kita cuma 2 orang dewasa yang sedang menyelesaikan urusan bisnis. Dan Mas punya utang besar pada tempat karaoke saya." Aku melirik kasir, lalu memberi aba-aba. Kasir langsung meletakkan struk tagihan di atas meja kaca kecil. Rina yang sedari tadi memeluk tasnya langsung mendekat, mungkin berharap jumlahnya tak terlalu besar. Tapi begitu ia melihat angka yang tertera di bawah tulisan, total pembayaran, matanya membelalak. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti orang yang baru saja dihantam kenyataan. 8.500.000 rupiah. Untuk 1 malam menyenangkan, Mas. Mahal? Tentu. Tapi Mas tadi pesan ruangan eksekutif, 3 botol wine import, 4 menu premium, plus 2 jam overtime.
Belum termasuk servis charge dan pajak, jelasku dengan senyum yang nyaris sinis. Mas Hamzah menelan ludah. Ia mengeluarkan dompet, menarik satu kartu, mencoba menyerahkannya. Tapi aku melipat tangan di dada, memotong gerakannya. Yang itu udah ditolak. Ingat? Ia mencoba kartu lain. Gagal juga. Aku tahu karena semua kartu itu ada dalam daftar yang sudah kami blokir sementara sore tadi. Ia memencet-mencet ponsel, mungkin ingin mentransfer lewat m-banking. Tapi sistem kami juga menerima transaksi hanya melalui QR bisnis resmi. Tak bisa mengakali dengan kirim antar rekening personal. Aku bisa transfer langsung ke rekening pribadi ownernya aja, ya. Ia berkata dengan suara nyaris memohon. Maaf, jawab Rani yang tiba-tiba muncul dari balik pintu ruangan kasir. Owner kami hanya menerima pembayaran resmi. Dan, kebetulan banget, ownernya juga lagi di sini malam ini. Ia memiringkan kepalanya ke arahku, seolah menyambutku ke panggung akhir dari drama ini. Wajah Mas Hamzah mulai berkeringat. Ia mengusap pelipisnya, mencoba tetap tenang, tapi aku tahu, di dalam hatinya ada badai yang sedang menggulung logikanya. Sementara itu, Rina sudah berdiri tak nyaman. Wajahnya kesal karena tahu ia tak akan membantu bayar 1 sen pun. Bahkan ia sudah mulai merapat ke pintu keluar, siap kabur kapan saja. Kalau nggak bisa bayar malam ini, kita bisa cari opsi lain. Mas, kataku pelan, mendekat 1 langkah. Tapi pastinya, harus setara nilainya. Dinda, jangan begini. Aku hilaf, ucapnya dengan suara pelan, terdengar seperti anjing yang baru saja kehilangan taringnya. Aku tertawa pelan. Hilafnya udah berlangsung setahun. Mas, setiap malam karaoke, setiap sentuhan sama wanita yang bukan istrimu, semua itu bukan hilaf. Itu pilihan. Aku lalu membuka tabletku, memperlihatkan salah satu video yang baru direkam malam ini. Mas Hamzah terlihat sedang menyentuh tangan Siska sambil tertawa. Lalu mengeluarkan kalimat-kalimat genit yang biasa hanya dia ucapkan saat mabuk kesenangan. Aku yakin, sekali video ini tersebar, reputasinya akan hancur. Kantor, keluarga, bahkan kolega bisnis yang selama ini menghormatinya, semuanya akan berpaling. Mas, ujarku lembut, kalau Mas pikir aku bikin tempat ini cuma buat bisnis, salah besar. Aku bangun tempat ini untuk satu tujuan, menjatuhkan laki-laki seperti Mas. Dan hari ini, jackpotnya adalah Mas sendiri. Ia jatuh terduduk di sofa, wajahnya pucat. Mungkin dalam benaknya, segala kemungkinan buruk mulai berputar. Laporan ke polisi karena penyalahgunaan kartu perusahaan, gugatan cerai, kehilangan aset bersama, dan pastinya, rasa malu tak berujung. Rina, yang mungkin merasa malam itu sudah tidak menguntungkan, akhirnya membuka suara. Aku pulang dulu, ya. Urusan kalian, bukan urusanku. Ia melenggang pergi, tanpa menoleh, meninggalkan Mas Hamzah yang masih terpaku. Aku membiarkan keheningan menggantung sejenak, lalu duduk di seberangnya. Dengan tenang, aku ambil struk tagihan dan menandai angka totalnya dengan pulpen merah. Ini nilainya. Bayar malam ini, atau... Jangan laporin aku, Din. Tolong. Ia terdengar nyaris menangis. Aku mendekatkan wajahku ke arahnya, membisik pelan. Kalau Mas tidak bisa bayar malam ini, aku akan buat pilihan untuk Mas. Bekerja di sini. Sebagai cleaning service. Mulai besok. Biar semua kenalan Mas bisa lihat, betapa menyedihkannya nasib orang yang mengkhianati istri yang selama ini menopangnya. Dan dengan itu, aku berdiri, meninggalkannya dalam keheningan yang nyaris menggema. Malam itu, langit terlihat gelap tanpa bintang. Tapi di hatiku, satu cahaya menyala terang. Ini belum akhir, tapi aku tahu, neraka kecilku sudah cukup panas untuk membuat Mas Hamzah kepanasan. Dan ini baru permulaan dari balasan yang ia layak dapatkan. Setelah malam itu, aku tak langsung memaksa Mas Hamzah membuat keputusan. Tidak. Aku ingin dia merasakan tekanan yang menyesakkan, hari-hari penuh ketidakpastian yang menghantui, malam-malam panjang yang membuatnya terus berpikir. Apa yang akan dilakukan Dinda selanjutnya? Pagi harinya, aku kembali ke Dinda Vice lebih awal dari biasanya. Rani sudah ada di sana, menyiapkan laporan harian dan memeriksa rekaman CCTV yang semalam kami amankan.
Semua sudah tersimpan rapi di server dan juga backup cloud. Satu salinan untukku, satu lagi untuk jaga-jaga. Kita tak pernah tahu siapa yang akan menyangkal kenyataan. Apalagi kalau kenyataan itu menghancurkan harga dirinya. Tengah hari, aku mendapat pesan dari Mas Hamzah. Kita bisa ketemu? Aku mau bicara. Tolong jangan libatkan orang lain. Awalnya, aku sempat ingin mengabaikan. Tapi bagian dari diriku tahu, ini saat yang tepat. Mungkin ini bukan penyesalan, tapi ketakutan. Dan itu cukup untuk membuka pintu pengakuan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari rumah. Tempat netral, tidak terlalu ramai, tapi cukup terbuka untuk memastikan dia tak mencoba drama murahan. Saat aku datang, ia sudah duduk di pojok ruangan, mengenakan jaket abu-abu dan topi seperti orang yang ingin menyembunyikan identitasnya. Padahal, aku yakin tak ada yang mengenalinya di sini. Itu hanya bentuk dari rasa malu yang mulai menjalar. Aku duduk tanpa basa-basi. Tak ada senyum. Hanya tatapan lurus ke arah matanya yang mulai kehilangan sinarnya. Jadi, tanyaku dingin. Ia menunduk lama, memainkan sendok kecil di gelas kopinya. Tangannya gemetar sedikit. Dinda, aku nggak bisa bohong lagi. Aku udah selingkuh. Lama. Mungkin lebih dari setahun. Aku juga sering ke karaoke untuk menyewa LC. Satu kalimat itu cukup untuk membuat hatiku, yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tetap merasa nyeri. Mungkin bukan karena pengakuannya, tapi karena fakta bahwa ia akhirnya mengatakannya tanpa rasa malu, seolah baru saja bicara soal kehilangan flash disk, bukan soal menghancurkan kepercayaan. Kenapa? Tanyaku datar. Kenapa kamu lakukan itu? Ia menarik napas panjang. Awalnya cuma pelarian. Din, kamu terlalu sibuk, terlalu kaku, terlalu ngurus kerjaan, rumah, semuanya. Aku ngerasa gak dianggap. Aku menatapnya, dingin. Jadi karena aku jadi istri yang bertanggung jawab, kamu merasa berhak tidur dengan wanita lain. Dia diam, lalu mencoba membela diri lagi. Rina, ya, dia emang gak bener. Tapi dia bikin aku ngerasa dilihat, dimanja. Dia dengerin aku. Sementara kamu, aku nyuapin kamu saat sakit. Aku yang bangun duluan setiap pagi buat siapin sarapan. Aku yang ngurus keuangan keluarga, tagihan, bahkan bantu bayar utang-utang kecil yang kamu gak pernah bisa kelola. Tapi kamu merasa aku gak cukup karena aku gak bisa minum wine dan goyang di karaoke. Suaraku sedikit naik. Beberapa orang mulai melirik. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu lama diam. Aku salah, Din. Aku akui. Tapi kamu juga harus tahu, rumah tangga kita udah gak sehat dari dulu. Katanya, mulai mencoba menyalahkan keadaan lagi. Rumah tangga kita gak sehat karena kamu yang bawa penyakitnya. Balasku. Ia terdiam lagi. Tapi kemudian aku lihat matanya mulai berkaca. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat lelaki itu mulai runtuh. Aku kehilangan arah. Aku nyesel. Tapi sekarang semuanya udah berantakan. Rina ninggalin aku. Temen-temenku mulai ngejauh. Bahkan mamaku marah besar. Dia tahu dari siapa? Dari tantemu. Rina upload foto kami. Dan semuanya nyebar. Aku. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya pecah. Semua yang aku bangun, hilang. Karierku, tabunganku, nama baikku. Aku menatapnya, merasa ada bagian kecil dari hatiku yang masih ingin menghibur. Tapi tidak, aku harus ingat, dia tak kehilangan semua itu karena nasib, tapi karena pilihannya sendiri. Dan sekarang kamu datang ke aku, berharap dimaafkan begitu saja? Tanyaku lirih. Ia mendongak. Wajahnya lelah. Enggak. Aku tahu aku gak bisa minta maaf dan berharap semua kembali kayak dulu. Aku cuma gak punya tempat lain, Din. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Dan disitulah aku sadar, pengkhianatan itu bukan hanya soal selingkuh, tapi soal mengorbankan orang yang paling mencintaimu demi kesenangan sesaat. Dan sekarang, saat dunia membalas, satu-satunya tempat berlindung yang ia pikir masih ada, adalah aku. Tapi aku bukan Dinda yang dulu. Aku berdiri perlahan, mengeluarkan satu berkas dari tasku.
Kertas berkop Dinda Faiz, dengan kop surat resmi. Kontrak kerja. Di bawahnya, nama Mas Hamzah sudah tercetak. Besok, jam 8 pagi. Datang ke Dinda Faiz. Seragam akan disiapkan. Kamu kerja sebagai cleaning service 3 bulan. Atau, aku bawa semua bukti penyelewenganmu ke kantor polisi. Kamu yang pilih. Ia menatap kertas itu, matanya merah. Tapi tidak menolak. Saat aku melangkah pergi, aku tahu, pengakuan itu penting. Tapi lebih penting lagi, adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Dan bagiku, ini belum selesai. Ini baru pembuka babak pembalasan yang sebenarnya. Pagi itu, udara di sekitar Dinda Faiz terasa lebih segar dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena aku tahu, hari ini adalah titik balik. Hari di mana lelaki yang dulu membuatku merasa kecil, tak berharga, dan seolah hanya pelengkap rumah tangga, akan menginjak lantai yang sama, bukan sebagai suami, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bawahan. Seorang cleaning service. Jam menunjukkan pukul 7.57 ketika sebuah motor bebek berhenti di depan pintu belakang Dinda Faiz. Aku memperhatikannya dari balik jendela kaca ruangan manajer. Mas Hamzah turun dengan langkah yang ragu. Ia membawa tas selempang lusuh, mengenakan kaos polos dan celana jeans yang terlihat sudah kusam. Tak ada lagi parfum mahal, tak ada arloji mewah. Yang tersisa hanya laki-laki yang dikikis oleh kesalahan dan dipaksa menelan harga dirinya sedikit demi sedikit. Rani menyambutnya di pintu belakang dengan wajah datar. Ia menyerahkan seragam, baju abu-abu bertuliskan, kru kebersihan, dan topi cap hitam yang sudah disiapkan sejak 2 minggu lalu. Bahkan sebelum Mas Hamzah tahu ia akan bekerja di sini. Kami memang merancang semuanya. Bahkan jadwal kerjanya pun sudah disusun dengan presisi. Menempatkannya pada jam-jam tersibuk agar wajahnya sering terlihat oleh pelanggan dan staf. Setelah mengganti baju, ia digiring ke ruang briefing. Di sana, semua staf sudah berkumpul. Para penyanyi, LC, penjaga bar, teknisi, hingga kru keamanan. Semua menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang bingung, ada yang menahan tawa, ada pula yang melirik sinis. Aku masuk terakhir. Suasana langsung hening. Selamat pagi semuanya, ucapku lantang, berdiri di depan ruangan. Pagi, Bu Dinda, jawab mereka serempak, meski sebagian tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu mereka tentang pria yang berdiri di belakang. Perkenalkan staf baru kita. Beliau akan bekerja sebagai kru kebersihan mulai hari ini. Namanya Hamzah. Aku menoleh ke arahnya. Tolong perkenalkan diri, Mas. Mas Hamzah diam. Hanya menunduk. Tapi aku tidak memberinya pilihan. Perkenalkan diri, Mas. Ulangku, lebih keras. Dengan suara pelan, ia berkata, saya, Hamzah. Saya akan bantu bersih-bersih, mulai hari ini. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sambutan. Yang ada hanya sunyi dan rasa tak nyaman yang menggantung di udara. Tapi itulah tujuan utamanya. Membuatnya tahu bahwa di tempat ini, ia bukan siapa-siapa. Sesi briefing selesai. Rani segera memberinya alat pel dan sebotol cairan pembersih lantai. Mulai dari ruang 03, 04, dan 07. Ada sisa muntahan semalam. Tolong bersihkan semua sebelum jam buka. Perintah Rani dingin. Dan di sanalah Mas Hamzah memulai hari pertamanya. Berlutut di lantai yang dulu ia injak dengan sepatu kulit mahal. Kini hanya mengenakan sandal karet tipis dan harus membersihkan sisa pesta dari orang-orang yang tak akan pernah tahu bahwa ia pernah jadi eksekutif di perusahaan properti besar. Siangnya, aku memanggilnya ke ruanganku. Ia datang dengan baju yang basah karena keringat dan noda sabun. Tangan dan wajahnya kotor, dan napasnya berat. Tapi yang paling kentara adalah egonya yang mulai runtuh. Bagaimana hari pertamamu, Mas? Tanyaku, membuka pembicaraan sambil menyilangkan kaki. Capek, jawabnya singkat. Aku meletakkan map kontrak di atas meja, lalu mendorongnya ke arahnya. Ini kontrak resminya. Isi lengkap, gaji minimum, waktu kerja 8 jam, tidak boleh mangkir, dan tidak ada cuti tanpa izin. Tanda tangan di bawah. Ia membaca sekilas, lalu memandangku. Kalau aku gak tanda tangan. Aku tersenyum tipis.
Aku akan laporkan ke kantor polisi. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Kamu masuk penjara atau kamu kehilangan pekerjaan karena catatan kriminal. Wajahnya menegang. Tapi akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih pulpen dan menandatangani. Dan disitulah resmi dimulai, masa kerja paksa Mas Hamzah. Hari-hari berikutnya adalah ujian ego. Ia harus membersihkan ruangan tempat Rina dulu sering bersamanya. Ia harus menunduk setiap kali pelanggan datang, termasuk teman-temannya dulu yang kini melihatnya sebagai OB karaoke. Beberapa mengenalinya. Ada yang tertawa sinis, ada yang bahkan merekam diam-diam dan menyebarkan ke grup alumni kampus mereka. Aku lihat mantan bos di tempat karaoke, jadi cleaning service sekarang. Kacau. Komentar-komentar seperti itu mulai beredar di media sosial. Tapi aku tidak menghentikannya. Ini bagian dari pelajaran. Karma tidak datang dalam bentuk petir yang menyambar, tapi lewat penghinaan perlahan yang menampar harga diri setiap hari. Tapi bukan berarti aku berhenti menjadi manusia. Aku tetap memberikan makan siang, jadwal istirahat, bahkan bonus kecil kalau ia menyelesaikan tugas tanpa protes. Tapi semua itu bukan hadiah. Itu hanya pengingat bahwa kebaikan bisa datang bahkan dari orang yang sudah kamu hianati. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena rasa bersalahnya akan menumpuk lebih dalam, tak bisa ia tumpahkan ke siapapun. Satu malam, setelah karaoke tutup dan semua staf pulang, aku memergoki Mas Hamzah duduk di pojok pantry, menatap kosong ke lantai, tangan kirinya memegang foto lamaku yang ia ambil entah dari mana. Masih simpan itu? Tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk. Aku gak tahu lagi siapa yang tersisa buatku. Aku tidak membalas. Aku hanya berdiri, dan berkata, tapi aku tahu siapa yang harus kamu lihat setiap pagi, dirimu sendiri. Dan kamu akan lihat lelaki macam apa yang kamu pilih untuk jadi. Lalu aku pergi, meninggalkannya di ruangan yang sunyi, seperti hatinya yang sekarang sepi, penuh penyesalan dan serpihan yang tak bisa dia rangkai lagi. Dan begitulah, kontrak kerja paksa itu bukan sekadar lembaran hukum, tapi lembaran balas dendam yang kutulis dengan tinta kesabaran dan pembalasan yang elegan. Minggu ketiga Mas Hamzah bekerja di Dinda Voice terasa berbeda. Di awal, ia masih bisa menundukkan kepala dan menjalani hari tanpa banyak bicara. Tapi semakin hari, wajahnya makin muram, pundaknya makin jatuh, dan tatapannya kehilangan cahaya. Ia mulai sadar bahwa siksaan paling menyakitkan bukan yang datang dari tubuh yang lelah, tapi dari mata-mata yang menatap dengan tatapan iba, heran, bahkan geli. Dan itulah yang mulai terjadi. Dinda Voice makin ramai. Reputasinya naik drastis sejak beberapa influencer lokal mereview tempat ini sebagai karaoke bintang 5 dengan atmosfer VIP dan layanan unik. Aku tahu benar apa yang membuat tempat ini mencolok. Tidak hanya interior mewah dan LC cantik, tapi juga rumor bahwa ada cerita tragis dari salah satu stafnya. Para pelanggan berdatangan bukan hanya untuk bernyanyi, tapi juga untuk melihat sendiri laki-laki yang dulu katanya eksekutif properti, kini jadi petugas kebersihan di tempat yang dimiliki oleh istrinya sendiri. Hari Jumat malam, Dinda Voice benar-benar penuh. Setiap kamar hampir terisi. Pelanggan-pelanggan dari berbagai kalangan, karyawan swasta, pengusaha muda, bahkan 2 anggota DPRD lokal, datang bersama teman-teman mereka. Semuanya ingin bersenang-senang, tapi beberapa datang dengan bisik-bisik dan ponsel dalam genggaman. Mereka ingin melihat, apakah benar rumor itu nyata? Aku memantau dari ruangan kontrol CCTV. Dan benar saja, pukul 21, Mas Hamzah masuk ke kamar VIP 5 untuk membersihkan sisa minuman tumpah. Di dalamnya, ada 3 orang pria muda. Salah satunya, temannya sendiri dari kampus dulu, Reza. Wajah Reza langsung berubah saat melihat Mas Hamzah. Ia menoleh ke teman-temannya, lalu tertawa kecil. Wah, Hamzah? Lo sekarang kerja di sini? Tanyanya dengan nada yang hampir seperti ejekan terselubung. Mas Hamzah menunduk. Iya, bantu-bantu. Gila, dulu lo bawa Mercy pas kita reuni, sekarang bawa pel. Salah satu temannya menimpali. Mereka tertawa. Salah satu dari mereka bahkan mengambil ponsel dan mulai merekam, pura-pura sedang live Instagram sambil berkata, Guys, ini teman kita, mantan bos properti, sekarang udah hijrah jadi kru bersih-bersih karaoke.
Jangan remehkan rezeki yang halal ya, bro. Mas Hamzah hanya bisa diam. Tangannya gemetar saat menyemprotkan cairan pembersih ke meja. Tapi aku tahu dari tatapannya, ia sedang menelan pil pahit yang tak bisa ditolak. Pil itu bernama penghinaan publik. Tak berhenti di sana, beberapa pelanggan lain pun mulai memperhatikannya saat ia keluar kamar dan berjalan membawa tempat sampah besar. Beberapa wanita LC saling berbisik. Salah satu dari mereka, Nia, bahkan terang-terangan bertanya, "Mas Hamzah, dulu katanya punya apartemen 5 lantai ya? Sekarang bersihin muntahan orang." Bibir Mas Hamzah mengatup, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan luka. Ia terus berjalan, menahan diri agar tidak meledak, karena ia tahu, jika ia kehilangan kesabaran, kontraknya batal, dan aku akan langsung menyeretnya ke polisi dengan tuduhan penggelapan dana keluarga dan perzinahan. Semua itu bukan hanya strategi, tapi pengingat bahwa siapapun yang menyakiti dengan sadar, layak menerima penghakiman yang sadar pula. Malam berikutnya lebih parah. Salah satu komunitas mobil mewah datang. Tak disangka, 2 orang anggotanya adalah kolega bisnis Mas Hamzah di masa lalu, Rudy dan Benny. Saat melihat Hamzah sedang mengepel lorong, mereka tertawa terbahak-bahak. "Bro, gue gak salah lihat? Ini Hamzah? Wah, ini sih harus diabadikan," ujar Rudy sambil membuka kamera ponselnya. Mas Hamzah buru-buru membelakangi mereka. "Tunggu dulu. Jangan lari dong. Kita kangen. Bro, lo yang dulu ngajarin kita investasi properti, sekarang malah bersihin tumpahan alkohol," teriak Benny. Aku menyaksikan semuanya dari ruang kendali. Dan meskipun ada sisi diriku yang sempat merasa iba, aku biarkan itu terjadi. Bukan karena kejam, tapi karena ini bagian dari perjalanannya. Karma tak selalu datang dalam bentuk kecelakaan atau sakit. Kadang, karma datang lewat cermin, dan Mas Hamzah sedang dipaksa menatap cermin yang jujur, tiap malam. Yang membuat semuanya semakin pahit baginya adalah, orang-orang yang mempermalukannya sekarang, dulu pernah memuja namanya. Dan itulah harga dari pengkhianatan. Kau mungkin bisa menghancurkan seseorang yang mencintaimu, tapi ketika dunia tahu kau melakukannya, tidak ada tempat aman lagi. Bahkan gengsi pun tak bisa jadi tameng. Satu malam, saat semua sudah pulang dan hanya tersisa staf, aku melihat Mas Hamzah duduk di lantai kamar 12, sendirian. Ia menatap ember pel kosong, tubuhnya bersandar ke dinding, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar isakan kecil. Lelaki itu menangis. Bukan karena fisik yang lelah, tapi karena tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Semua orang sudah tahu. Semua topeng telah jatuh. Aku berdiri di pintu dan bertanya, "Masih merasa lebih hebat dari mantan istrimu sekarang?" Ia tak menjawab. Aku melanjutkan, "Ini baru permulaan. Kamu belum benar-benar jatuh. Tapi kamu bisa memilih. Kamu bisa terus bertahan dan belajar. Atau kamu bisa kembali jadi pecundang dan kabur dari tanggung jawab. Pilihannya di kamu." Lalu aku menutup pintu perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidur nyenyak. Bukan karena dendamku lunas, tapi karena aku tahu, luka yang dulu ia berikan padaku, kini mulai terasa di dirinya. Dengan cara yang lebih sunyi, lebih sepi, dan lebih mengiris. Rina bukan tipe wanita yang bisa hidup dalam kesederhanaan. Ia terbiasa dimanja, terbiasa diberi lebih, dan terbiasa mendapatkan semuanya dengan senyuman manis dan sedikit rayuan. Ketika pertama kali dekat dengan Mas Hamzah, ia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan berakhir sebagai cleaning service karaoke, dengan wajah murung dan tangan kasar akibat kerja berat. Rina juga tidak pernah berniat menjalin cinta sejati. Baginya, Hamzah adalah sumber dana, kendaraan, dan hadiah mewah yang rutin datang tanpa diminta. Namun, semuanya berubah ketika nama Mas Hamzah tak lagi muncul di transfer bulanan. Rina mulai gelisah. Biasanya, setiap awal bulan, ia akan menerima transferan, uang sayang, dari Hamzah. Nominalnya bisa mencapai belasan juta. Kadang disertai pesan manis, "Buat kamu jalan-jalan ya, sayang." Tapi 3 minggu belakangan, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk. Dan pesan terakhir dari Hamzah hanya, "Maaf, lagi ada masalah keuangan." Awalnya Rina berpikir itu hanya alasan. Tapi ketika dia benar-benar mencoba menghubungi Hamzah,
Yang ia temui bukan lagi lelaki percaya diri dengan nada penuh kontrol, tapi suara lirih, pelan, dan tergesa-gesa. "Aku sibuk, jangan hubungi dulu. Aku harus kerja," katanya. Rina terdiam sejenak. "Kerja? Maksudnya kerja apa, Mas?" Dan saat Hamzah terdiam terlalu lama, naluri liarnya mengambil alih. Beberapa hari kemudian, Rina muncul di Dinda Vice tanpa pemberitahuan. Mengenakan gaun merah ketat dan sepatu hak tinggi, ia masuk seperti tamu VIP, tapi dengan niat mengintai. Ia memesan satu kamar, lalu mengirim pesan ke seorang mantan Elsie yang ia kenal. "Cek, bener gak tuh si Hamzah kerja di situ?" Jawaban yang ia dapat membuatnya tercekat. "Ya, Hamzah kerja di sana. Jadi cleaning service. Dan yang punya tempat itu, mantan istrinya sendiri." Rina tidak langsung marah. Ia tersenyum. Senyum licik. Karena ia tahu, kalau Mas Hamzah sudah jatuh, maka ia adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya, atau menghancurkannya lebih jauh. Beberapa malam kemudian, saat Hamzah keluar dari toilet sambil membawa alat pel, Rina berdiri di lorong. "Mas Hamzah," katanya pelan, tapi tegas. Hamzah terkejut, menunduk dengan panik. "Ngapain kamu di sini?" Pertanyaan yang lebih cocok. "Kenapa aku bisa nemu kamu di sini?" balasnya sambil menyilangkan tangan. Malam itu, mereka duduk di pantry. Hamzah mencoba menjelaskan tentang bagaimana Dinda memergokinya, bagaimana ia dijebak, dan bagaimana sekarang ia bekerja di tempat milik istrinya untuk menebus kesalahan. Tapi Rina tidak tertarik pada kisah pengakuan dosa. Ia tertarik pada satu hal, uang. "Jadi, kamu gak bisa kasih aku uang lagi?" tanyanya tanpa basa-basi. Hamzah menatapnya, napasnya berat. "Aku gak punya, Rina. Semua udah habis. Bahkan mobil aku jual." Rina tertawa pelan. "Kau pikir aku akan biarkan semua ini selesai begitu saja?" Hamzah mencoba berdiri. "Jangan mulai ancam-ancam, Rina. Aku udah cukup kacau." Tapi Rina hanya tersenyum lebih sinis. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya, membuka galeri, dan memperlihatkan satu folder, foto dan video mesra mereka, termasuk tangkapan layar transferan dana, tiket hotel, dan percakapan sensual di WhatsApp. "Aku bisa kirim ini ke istrimu, keluargamu, bahkan ke HRD kantormu yang lama." Atau, ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. "Kamu mulai kasih aku uang bulanan lagi. Sedikit saja. 5 juta cukup." Hamzah nyaris meledak. "Aku udah gak punya, Rina. Kalau begitu, aku jual ini ke media. Atau ke akun gosip. Kau pikir siapa yang peduli kalau mantan eksekutif properti ternyata jadi OB karaoke gara-gara suka main dengan Elsie?" Ia berdiri, mendekatkan wajahnya ke arah Hamzah. "Aku bisa buat hidupmu lebih hancur dari ini." Dan benar saja, malam itu Rina mulai mengirim ancaman berkala. Setiap malam Jumat, satu pesan masuk ke ponsel Hamzah. "Sudah ada uangnya? Atau lanjut ke langkah selanjutnya?" Hamzah mulai ketakutan. Ia mencoba menjual cincin pernikahannya, yang dulu diberikan Dinda. Ia mencoba meminjam ke teman-temannya, tapi semua sudah mendengar kabar kejatuhannya dan menolak dengan berbagai alasan. Bahkan Rudy, sahabat dekatnya, berkata, "Gue gak bisa bantu lo, bro. Bini gue gak mau urusan sama lo. Nama lo udah jelek." Sementara itu, Rina semakin berani. Ia mulai muncul di Dinda Vice lebih sering, sengaja datang dengan pria lain, tapi selalu menyempatkan diri menyapa Hamzah di depan umum. "Mas, jangan lupa utang kamu belum lunas," katanya sambil tersenyum, di depan 2 pelanggan lain yang langsung melirik heran. Mas Hamzah hanya menunduk, menyeka keringat, dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi semua orang tahu, harga dirinya tinggal remah. Satu malam, Rina benar-benar kehabisan sabar. Ia memposting satu foto buram, tangan lelaki memeluk pinggangnya di kamar hotel. Captionnya samar tapi cukup menusuk. "Jangan main hati kalau gak bisa tanggung jawab." Mantan pembalasan. Fotonya viral. Keluarga Hamzah, yang selama ini diam karena malu, akhirnya bereaksi. Ibunya menelepon, suaranya gemetar. "Kamu bikin malu keluarga, Hamzah. Foto apa itu? Kami diomongin orang kampung."
Kamu harus pulang dan jelaskan semua. Tapi Hamzah hanya bisa menjawab dengan satu kalimat. Aku gak punya muka lagi untuk pulang, Bu. Dan malam itu, Hamzah tidur di pantry, sendirian, di antara tumpukan pel dan cairan pembersih. Rina telah menjadi musuh yang lebih buas dari Dinda. Karena Rina tak punya ikatan cinta, tak punya belas kasihan. Ia hanya punya satu hal, dendam karena kehilangan sumber pendapatan. Dan Mas Hamzah kini tahu, ketika pria bermain api dengan wanita yang salah, dia tidak hanya akan kehilangan rumah, tapi juga identitas, harga diri, dan masa depan. Setiap pagi, Hamzah bangun lebih awal dari yang lain, bukan karena rajin, tapi karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Matanya sembab, kantung matanya menghitam, dan tubuhnya terasa berat bukan karena lelah bekerja, tapi karena beban mental yang makin hari makin menindihnya seperti beton. Dulu, pagi adalah waktu favoritnya. Ia akan bangun dengan suara notifikasi rekening, dari proyek properti, dari fee marketing, dari investor yang percaya padanya. Tapi sekarang, notifikasi yang masuk hanya dari Rina, berisi ancaman, ejekan, atau screenshot chat lama mereka, seolah mengingatkannya bahwa ia pernah menjanjikan bulan dan bintang. Dan sebagai lelaki yang kini hidup dari upah harian sebagai cleaning service, ia bahkan tak sanggup membeli kopi sachet untuk dirinya sendiri. Tabungannya, yang dulu mencapai ratusan juta, kini tinggal angka sisa. Itu pun hanya cukup untuk membayar kos-kosan kecil di pinggiran kota dan ongkos ojek online ke tempat kerja. Setelah Rina mulai memerasnya, Hamzah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Ia bahkan pernah mendatangi salah satu teman lamanya yang punya usaha rental mobil, menawarkan diri sebagai sopir freelance. Tapi teman itu menolaknya dengan wajah penuh simpati palsu. Gue takut reputasi bisnis gue ikut jelek kalau lo kerja di tempat gue. Zah, maaf ya. Kata-kata itu menampar Hamzah keras. Ia tak hanya kehilangan pekerjaan dan rumah, tapi juga kehilangan kepercayaan yang dulu ia banggakan. Penderitaannya belum selesai. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya di Dinda Vice, ia duduk lemas di kursi belakang pantry. Di depannya, ada amplop kecil bertuliskan namanya. Ia membukanya dan mendapati secari kertas dari pemilik kos-kosan. Mohon segera lunasi tunggakan bulan ini. Bila tidak, mohon segera angkat kaki. Wajah Hamzah memucat. Ia telah memakai sisa uangnya untuk membayar cicilan diam-diam kepada Rina. Kini bahkan untuk tidur pun ia tak punya tempat pasti. Ia nekat menjual motornya, Vespa Matic kesayangannya yang dulu ia beli saat promosi besar-besaran tahun pertama kerja. Vespa itu saksi bisu ia menjemput Dinda saat mereka masih mesra. Saksi ketika ia diam-diam membawa Rina ke villa di luar kota. Dan sekarang, satu-satunya barang bernilai yang tersisa. Ketika Vespa itu dibawa pembeli, Hamzah menatapnya seperti sedang mengantar jenazah. Dan dalam diam, ia merasa, hari itu, satu bagian dari dirinya ikut terkubur. Dengan uang penjualan motor, ia bisa bertahan hidup sebulan lebih. Tapi sialnya, Rina mengetahui kabar itu dari salah satu LC yang bekerja di Dinda Vice, dan dengan segera, ia kembali mendesak. Jangan pikir kamu bisa hidup tenang kalau aku kelaparan, kata Rina lewat pesan suara. Kalau kamu gak bisa transfer aku minggu ini, aku upload semuanya ke akun keluarga kamu. Hamzah hanya menatap ponselnya dengan putus asa. Ia sudah terlalu lelah untuk marah, terlalu hancur untuk melawan. Suatu siang, saat sedang mengepel lorong menuju kamar VVIP, ia mendengar suara-suara yang sangat familiar, tawa nyaring, suara bercanda yang dulu mengisi hari-harinya. Ia mendongak dan matanya membelalak. Di balik pintu kaca, ia melihat ibunya, bersama adiknya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di depan resepsionis. Ibunya berbicara pelan, tapi tegas. Bisa panggilkan Hamzah? Saya ibunya. Kami mau bicara. Hamzah gemetar. Ia tak sanggup melangkah. Ia tahu, kabar tentang dirinya sudah sampai ke rumah. Dan sekarang, keluarganya datang bukan untuk mendukung, tapi untuk mengadili. Ia berjalan pelan menghampiri mereka. Ibunya menatapnya lama, dan air mata perempuan tua itu tak terbendung. Kamu ini apa-apaan, Hamzah? Kamu bikin malu keluarga. Bapakmu sampai gak mau keluar rumah.
serunya di depan resepsionis dan pelanggan lain. Bu, ini semua salahku. Aku tahu. Hamzah mencoba bicara. Salah? Cuma itu? Kami kirim kamu sekolah tinggi-tinggi. Kamu nikah dengan perempuan baik. Lalu kamu hancurkan semua demi perempuan bayaran. Adiknya hanya berdiri, menunduk. Tapi sebelum mereka pergi, ibunya meninggalkan kalimat yang menggema di kepala Hamzah hingga malam harinya. Mulai hari ini, jangan panggil aku ibu sebelum kau bisa mengangkat kembali nama keluarga kita. Hamzah menangis. Di pantry, di kamar mandi, di parkiran. Ia menangis karena kini ia benar-benar sendirian. Istri meninggalkan, selingkuhan memeras, teman menjauh, dan keluarga pun menolak. Kehidupan yang dulu gemerlap kini berubah menjadi labirin suram yang tak punya ujung terang. Ia hidup hanya untuk bertahan. Ia makan hanya untuk tidak pingsan. Ia bekerja hanya agar tidak masuk penjara. Dan mungkin, hanya mungkin, ia mulai mengerti apa artinya benar-benar jatuh. Aku tak pernah menyangka bahwa dari reruntuhan rumah tangga yang kuanggap suci, aku justru menemukan jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Luka yang semula membuatku merasa tak layak untuk dicintai, perlahan mulai mengering. Hari-hari di Dinda Faiz yang awalnya penuh dengan rasa getir dan dendam, kini berubah menjadi perjalanan yang membawaku pada pengakuan diri, bahwa aku berharga, bahwa aku kuat, dan bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah menyakitimu hingga hancur. Semuanya bermula pada suatu sore, saat aku sedang memeriksa info C pemasok sound system yang baru saja ku upgrade. Seorang pria tinggi dengan jas kasual abu-abu datang dengan langkah percaya diri ke dalam ruang VIP Dinda Faiz. Namanya Ardi, dan dari caranya berbicara, aku langsung tahu, dia bukan pria biasa. Ia datang bukan sebagai pelanggan karaoke yang mabuk dan cari hiburan murahan, melainkan sebagai pemilik sebuah jaringan event organizer ternama yang sedang mencari venue untuk kontrak acara reguler. Kami duduk bersama di ruang meeting kecil di lantai 2. Awalnya, pembicaraan kami hanya seputar kerja sama profesional. Ia memuji desain interior tempatku, tata suara yang sekelas konser mini, dan keramahan stafku yang terlatih. Tapi di sela-sela obrolan itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya. Ia melihatku, bukan hanya sebagai pemilik tempat karaoke, bukan sebagai pengusaha baru yang ambisius, tapi sebagai sosok wanita yang ia hormati dan mungkin ingin ia kenal lebih dalam. Pertemuan itu berlanjut menjadi beberapa sesi makan siang, obrolan santai setelah jam operasional, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Ia akan datang seminggu sekali, tidak selalu untuk urusan bisnis, tapi sekadar untuk menyapa, membawa kopi favoritku, atau hanya menanyakan, "Kamu baik-baik saja hari ini?" Lama-kelamaan, tembok yang selama ini kukunci rapat mulai retak. Ada sisi diriku yang mulai rindu dipandang tanpa penghakiman. Ardi tak pernah menanyakan masa laluku secara langsung, tapi ia tak buta akan rumor yang beredar. Ia pasti tahu siapa Mas Hamzah. Ia pasti pernah mendengar kisah perselingkuhan dan kisah balas dendam di tempat ini. Tapi Ardi tidak pernah membawanya ke meja. Yang ia bicarakan hanya masa depan, dan aku yang ada di dalamnya. Satu malam, saat kami sedang duduk di balkon kecil lantai atas Dinda Faiz, menatap lampu-lampu kota yang bersinar malu-malu, Ardi berkata, "Kamu tahu, Din, orang-orang mengira luka membuatmu lemah. Tapi kamu membuktikan yang sebaliknya. Kamu bahkan lebih hidup dari sebelumnya." Aku tersenyum, menunduk, dan mencoba menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena kata-katanya adalah bentuk pengakuan yang selama ini aku harapkan, yang tak pernah kudapatkan dari Mas Hamzah. Cinta bukan soal hadiah mahal atau janji manis. Cinta adalah ketika seseorang mengakui luka dan tetap memilih tinggal. Cinta adalah saat seseorang tidak berusaha menghapus masa lalumu, tapi justru menggenggam tanganmu dan menatap masa depan bersama. Hubungan kami berjalan perlahan. Ardi bukan pria yang tergesa-gesa. Ia tahu aku masih dalam proses memulihkan diri. Tapi yang membuatnya berbeda adalah kesabarannya. Ia tak pernah memaksa. Ia tak pernah menuntut. Ia hanya hadir. Dan terkadang, kehadiran seperti itulah yang paling menyembuhkan. Bersama Ardi, aku mulai belajar tertawa tanpa rasa bersalah. Aku bisa menikmati secangkir teh tanpa bayangan pengkhianatan. Aku bisa melihat cermin dan berkata, "Aku cantik, aku kuat,
Aku pantas dicintai. Rani, sahabatku yang selalu setia sejak awal, sempat berkata padaku, "Kamu beruntung, Din. Dulu kamu dapat pelajaran paling pahit. Tapi lihat sekarang, kamu punya kesempatan untuk bahagia yang sesungguhnya." Aku tidak membantah. Karena di dalam hati, aku tahu, aku memang pernah jatuh sangat dalam. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanku di bawah. Ia mengirimkan seseorang seperti Ardi bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mengingatkanku bahwa cinta tidak selalu menyakitkan, jika kamu memilih orang yang tepat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku mulai percaya lagi pada kata cinta. Bukan karena Ardi sempurna, tapi karena ia membuatku merasa cukup. Cukup untuk dicintai, cukup untuk dihargai, cukup untuk tidak lagi melihat ke belakang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda sedang berada di ruang kantor lantai 2 Dinda Faiz, menyelesaikan laporan bulanan sambil mendengarkan alunan jazz dari speaker kecil di sudut ruangan. Sudah hampir pukul 11 malam, dan hampir semua karyawan sudah pulang. Hanya beberapa cleaning service yang masih menyapu bagian depan. Saat ia hendak beranjak untuk menutup file dan pulang, suara ketukan di pintu mengejutkannya. Pelan-pelan pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri sosok yang tak akan pernah ia lupakan, Mas Hamzah. Tapi pria itu bukan lagi sosok yang dulu tegap dan percaya diri. Bajunya lusuh, celananya kebesaran, dan mata sayunya memancarkan rasa letih dan keputusasaan. Ia berdiri seperti bayangan dari masa lalu yang memohon untuk diperhatikan. "Dinda." Suara itu parau. "Aku cuma ingin bicara." Dinda memandangi wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang dulu ia perjuangkan dalam doa, yang ia pertahankan dalam luka, dan yang pada akhirnya menusuknya dalam-dalam tanpa ragu. Ia menegakkan tubuh, menyilangkan tangan di dada, dan berkata datar, "Bicara soal apa? Tentang betapa hancurnya hidupmu sekarang? Atau soal betapa kau berharap aku kembali menerima serpihanmu?" Hamzah menunduk. "Aku tahu aku nggak punya hak lagi, Din. Tapi, sejak kamu pergi dari rumah, sejak kamu buka tempat ini, dan sejak aku lihat kamu bahagia, aku sadar, kamu satu-satunya yang benar-benar peduli sama aku." Dinda tertawa kecil. "Pahit? Peduli? Saat aku menangis karena kamu pulang malam dan bau parfum perempuan lain, kamu bilang aku terlalu drama. Saat aku temukan bukti perselingkuhanmu, kamu malah menyalahkan aku karena kurang perhatian. Dan sekarang kamu datang, karena dunia nggak berpihak padamu, lalu mengaku sadar." Hamzah melangkah masuk, matanya mulai berkaca. "Aku salah, Din. Aku bodoh. Waktu kamu masih jadi istriku, aku anggap kamu biasa. Tapi ternyata kamu luar biasa. Kamu bangkit. Kamu sukses. Kamu nggak jatuh walau aku hancurin semuanya." Dinda memandangnya lama. Di matanya tak ada lagi cinta. Yang tersisa hanya bekas luka yang sudah sembuh. Bukan karena Hamzah memohon, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi membiarkan dirinya terluka oleh orang yang sama. "Dan kenapa kamu datang sekarang, Mas? Saat kamu sudah kehilangan segalanya? Saat Rina sudah menjatuhkanmu dan keluargamu sendiri menolakmu? Apa kamu pikir aku akan kasihan dan membuka pintu yang dulu kamu tutup paksa?" Hamzah terdiam. Napasnya berat. "Aku cuma ingin kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk menebus. Untuk jadi lebih baik. Aku bisa kerja apa saja. Asal kamu biarin aku tetap ada di dekat kamu." Dinda menggeleng perlahan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela, memandang cahaya kota di kejauhan. Lalu ia berkata pelan, tapi tegas, "Kau tahu, Mas, saat seseorang menghancurkan rumah yang kau bangun dengan cinta dan kepercayaan, kamu bisa memaafkannya. Tapi bukan berarti kamu mau membangun rumah itu lagi di tempat yang sama. Apalagi dengan orang yang sama." Ia berbalik, menatap Hamzah yang berdiri seperti anak kecil ketakutan. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi aku tak akan pernah kembali." Hamzah menangis. Air mata yang dulu ia tahan dengan ego, kini tumpah bersama penyesalan yang tak lagi berguna. Ia jatuh berlutut, memohon seperti orang yang kehilangan separuh jiwanya. Namun Dinda tidak lagi terguncang.
Ia tak lagi wanita yang menangis karena ditinggal. Ia adalah perempuan yang memilih untuk berjalan, meski harus sendiri, dan kini, ia tahu bahwa ia tak lagi sendiri. Ada orang lain yang kini memandangnya dengan penuh hormat, cinta, dan tanpa pengkhianatan. Dinda berjalan pelan ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. "Kamu bisa keluar lewat sini, Mas. Dan jangan pernah kembali hanya karena hidupmu sedang buruk. Karena aku sudah punya hidup baru yang tak membutuhkan luka lama." Hamzah menatapnya terakhir kali, dengan mata yang penuh kesedihan dan mulut yang tak bisa berkata-kata. Ia tahu, dalam diam, bahwa kesempatan itu sudah benar-benar hilang. Dan tak peduli seberapa keras ia menyesal, tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah ia sia-siakan. Dinda menutup pintu perlahan. Di balik sana, ia menghela napas, lalu tersenyum. Tidak karena ia bahagia melihat Hamzah menderita, tapi karena akhirnya, ia benar-benar bebas. Ketika seseorang sudah jatuh terlalu dalam, kau akan mengira tak ada lagi ruang untuk makin hancur. Tapi hidup selalu punya cara untuk menunjukkan, masih ada jurang di bawah jurang, dan Mas Hamzah akan merasakannya langsung dari tangan orang yang dulu ia bela mati-matian, Rina. Hubungan mereka sudah lama tidak hangat. Sejak Hamzah kehilangan pekerjaannya, kehilangan uang, dan akhirnya harus bekerja sebagai cleaning service di Dinda Faiz, sikap Rina perlahan berubah. Yang tadinya manja dan penuh rayuan, kini jadi kasar, menuntut, bahkan menghina. Jika dulu Rina tersenyum manis di pangkuan Hamzah, sekarang ia memelototinya bahkan untuk sekadar transfer pulsa. Namun Hamzah, yang masih naif dan berharap akan dukungan, tetap bertahan. Mungkin karena ia merasa tak punya siapa-siapa lagi. Atau mungkin karena ia pikir Rina, satu-satunya sisa dari hidup glamornya dulu, akan jadi penyelamat terakhirnya. Sayangnya, ia salah besar. Sampai pada satu sore yang kelabu, Rina menghubunginya melalui pesan suara. "Lo pikir gue betah pacaran sama pria miskin yang kerjanya ngepel lantai karaoke? Wake up, Hamzah. Gue dulu mau sama lo karena duit, bukan karena lo keren. Sekarang lo gak punya apa-apa. Bahkan motor lo udah dijual, rumah lo disita, keluarga lo buang muka. Terus lo pikir gue masih sudi peluk lo? Jijik." Hamzah tak menjawab. Tangannya gemetar memegang ponsel. Kata-kata itu menamparnya berkali-kali. Karma tidak pernah tergesa. Ia datang seperti angin malam, pelan, tak terdeteksi, tapi ketika menerpa, menggigilkan seluruh tulang. Mas Hamzah tahu, di titik ini, hidupnya bukan hanya hancur, melainkan dikuliti sedikit demi sedikit oleh akibat dari keputusan-keputusan yang pernah ia buat dengan penuh kesombongan. Dan yang paling menyakitkan, semua itu ia lihat dengan mata kepala sendiri, bukan melalui cerita, tapi melalui kenyataan yang menampar tiap hari. Sejak foto-foto dari Rina tersebar, tak ada satupun keluarga yang mau lagi menoleh padanya. Ibunya memblokir nomor teleponnya, bahkan adik bungsunya yang dulu sangat dekat dengannya, menuliskan status sindiran di media sosial. Jangan karena cinta, jadi buta. Tapi jangan juga karena nafsu, jadi buta sama yang tulus. Ia tahu itu ditujukan padanya. Dan ia terdiam, karena ia layak menerimanya. Kehidupannya kini tak lebih dari bayang-bayang masa lalu. Dulu, ia adalah pegawai bergaji tinggi di sebuah perusahaan properti, sering makan siang di resto mahal, memakai parfum impor, dan selalu disambut hangat ketika pulang. Sekarang, ia tidur di kamar kos kecil berukuran 3x3 meter, berbau lembab, dengan kasur tipis dan kipas angin berisik. Bahkan untuk makan pun, ia harus meminjam uang pada rekan cleaning service lain, orang-orang yang dulu tak akan ia lirik sedikit pun. Di Dinda Faiz, ia masih bekerja. Dinda tak pernah memecatnya. Tapi bukan karena kasihan. Dinda membiarkannya bertahan di sana sebagai bukti hidup, bahwa karma tak harus selalu datang dalam bentuk pembalasan penuh amarah. Kadang ia hadir dalam bentuk kesempatan untuk melihat dirinya sendiri terperosok tanpa bisa lari. Dan Hamzah, setiap hari menyapu lantai, membersihkan toilet, mengepel ruangan, sembari melihat para tamu tertawa lepas menikmati malam mereka, di tempat yang dulunya ia anggap hiburan murahan. Ironisnya, tempat inilah yang menjadi saksi kejatuhannya. Di Dinda Faiz, ia melihat Dinda makin bersinar. Ia melihat mantan istrinya berjalan anggun dengan setelan blazer elegan, tersenyum dengan percaya diri,
dan berbicara dengan para investor yang tertarik menjadikan Dinda Vice franchise nasional. Ia melihat Dinda diundang ke acara talk show, jadi tamu kehormatan di seminar bisnis perempuan, dan bahkan mulai dihormati di lingkaran yang dulu hanya ia masuki seorang diri. Dan lebih parahnya, ia melihat Dinda berjalan bergandengan tangan dengan Ardi. Seorang pria mapan, berwibawa, dan, yang paling menusuk, bisa membuat Dinda tertawa tanpa beban. Tawa yang dulu langka ia dengar saat mereka masih menikah. Tawa yang sekarang ia sadari, tidak pernah ia perjuangkan. Satu sore, ketika ia tengah membersihkan kaca depan, Ardi dan Dinda keluar dari mobil mewah, disambut staf dan security. Ia mencoba menunduk, berharap tidak dikenali. Tapi Dinda meliriknya. Bukan dengan benci, bukan dengan iba, tapi dengan tenang. Seolah berkata, lihat, hidupku baik-baik saja tanpamu. Dan di titik itulah Hamzah benar-benar patah. Ia tahu, Dinda telah melepaskannya sepenuhnya. Tak ada ruang untuk penyesalan. Tak ada pintu untuk kembali. Tak ada tempat untuk pengakuan yang datang terlambat. Yang tersisa hanyalah keheningan dalam hatinya, yang terus memutar ulang semua keputusan bodoh yang ia buat. Malam itu, ia kembali ke kamar kos, duduk di lantai, menatap foto pernikahan mereka yang dulu ia simpan di laci. Entah kenapa, ia belum juga membuangnya. Matanya basah, tangannya gemetar. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu, senyum penuh kemenangan, seolah dunia miliknya. Dan sekarang, dunia itu tak lagi menerima keberadaannya. Karma telah datang. Tidak dengan petir. Tidak dengan ledakan. Tapi dengan sunyi. Dengan kehilangan bertahap. Dengan rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Dengan kerinduan pada masa lalu yang tak bisa ia ulangi. Dan Dinda? Ia sudah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Pagi itu, mentari terasa berbeda. Sinar hangatnya menembus kaca jendela ruang kerja Dinda di lantai atas Dinda Vice cabang kedua, menerpa wajahnya yang tengah tersenyum menatap layar laptop. Di hadapannya, ada proposal ekspansi ke kota besar lainnya, tawaran franchise dari investor yang dulu hanya bisa ia impikan. Tapi hari itu, semua jadi nyata. Apa yang ia bangun dari luka dan amarah, kini tumbuh menjadi kerajaan kecil yang menjanjikan masa depan. Dan lebih dari itu, ia kini memiliki seseorang yang menggenggam tangannya tanpa merusaknya, Ardi. Ardi bukan tipe pria yang datang membawa sejuta janji. Ia hadir perlahan, sabar, tanpa mendesak. Saat Dinda pertama kali menolak ajakan makan malam, ia tidak kecewa. Saat Dinda berkata belum siap membuka hati, Ardi tidak memaksa. Tapi setiap hari, ia ada, menjemput setelah rapat, menemani saat lembur, membawa kopi saat hujan. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak perlu diminta untuk menetap. Ia hanya hadir, dan bertahan. Butuh waktu lama bagi Dinda untuk benar-benar membuka hati. Luka dari Mas Hamzah tidak sembuh begitu saja. Tapi Ardi bukan Hamzah. Ia tidak menghakimi masa lalu. Ia tidak terintimidasi oleh kesuksesan Dinda. Ia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai wanita yang luar biasa karena pernah terluka, dan tetap memilih untuk berdiri. Suatu sore, di taman kecil dekat rumah Dinda, Ardi menggenggam tangannya dengan mata yang jernih. Aku nggak janji hidup kita akan selalu mudah, katanya, tapi aku janji akan selalu ada, bahkan saat kamu ngerasa sendiri. Air mata Dinda menetes. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya pulih. Bukan oleh kata-kata manis, tapi oleh ketulusan yang tidak pernah ia terima sebelumnya. Beberapa bulan setelah itu, Dinda menerima lamaran Ardi dalam acara sederhana di kafe kecil, dikelilingi sahabat-sahabatnya, termasuk Rani, yang dari awal menjadi saksi perjuangannya. Tak ada pesta besar, tak ada media, hanya kebahagiaan yang tenang, yang tak perlu diumumkan ke dunia. Pernikahan mereka berlangsung di villa pegunungan, tertutup, hangat, dan dipenuhi tawa. Tak ada kenangan buruk yang hadir. Tak ada bayang-bayang masa lalu. Hanya cinta baru yang tumbuh di tanah yang pernah gersang. Tapi kini subur kembali karena air mata yang pernah jatuh. Setahun kemudian, Dinda Vice berkembang jadi 4 cabang di 3 kota.